warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di podcast AKM, Akuntansi Kreatif dan Mendalam. Perkenalkan, saya Mutia Amera, di sini sebagai moderator yang akan menyajikan topik menarik tentang materi akuntansi, yaitu pengadaan dan alih status aset, pabrik, dan peralatan. Pada podcast kali ini, kita tidak sendiri, kita kedatangan kakak cantik ini. Bisa perkenalan dulu Kak, dengan kakak siapa? Hai, perkenalkan nama saya Arilia Salmahrani dari D3 Akuntansi Universitas Erlangga. Oke, kita langsung ke pembahasan materinya nih, yaitu PPE. Apa sih yang dimaksud dengan PPE itu? PPE itu dikenal juga sebagai aset tetap. Jadi, PPE ini adalah kategori aset yang digunakan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari untuk menghasilkan pendapatan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan perolehan dan penilaian aset tetap. Isu tersebut ada kaitannya dengan cara perolehan PPE diantaranya. Yang pertama ada cash discount, yang kedua ada different payment contracts, yang ketiga ada lump sum purchase, yang keempat ada issuance of shares, yang kelima ada exchange of non-monetary assets, dan yang terakhir ada government grants. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu nih Kak, mungkin dari cash discount itu. Cash discount atau diskon tunai adalah pembelian barang yang terdapat diskon secara langsung pada saat itu juga. Oke, mungkin ada contoh kegiatan dari cash discount itu sendiri Kak? Beli barang di suatu mall seperti kursi. Kursi tersebut dijual dengan harga 700.000, tetapi di kursi tersebut ada label diskon sebesar 20%. Jadi harga perolehan dari kursi tersebut dicatat pada nilai sebesar 560.000. Oke, selain cash discount ada apa lagi sih Kak? Ada different payment contracts atau kontrak pembayaran yang ditangguhkan. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara singkat tentang deferred payment contract itu apa sih Kak Ardel? Jadi, different payment contracts atau kontrak pembayaran yang ditangguhkan. Contohnya, perusahaan membeli aset tetap berdasarkan kontrak kredit jangka panjang menggunakan surat utang, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan untuk mencerminkan biaya yang sesuai. Aset tetap yang dibeli menggunakan kontrak pembayaran yang ditangguhkan, maka disajikan dengan nilai kininya. Dalam memperhitungkan tingkat suku bunga, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kredit peminjam, jumlah dan tanggal jatuh tempo surat utang, dan suku bunga yang berlaku. Apabila tingkat suku bunga tidak disebutkan atau ditentukan, tetapi tidak masuk akal, maka perusahaan harus mempertimbangkan tingkat suku bunga secara wajar dalam transaksi tersebut. Oke, untuk contoh kasus yang menggunakan nilai kini itu maksudnya bagaimana Kak? Untuk contohnya, misal Great House Company membeli aset hari ini dengan imbalan hasil bayar tanpa bunga senilai 10.000 4 tahun dari sekarang. Perusahaan tidak akan mencatat aset senilai 10.000, sebaliknya, nilai sekarang senilai 10.000 catatan menetapkan harga tukar transaksi atau harga pembelian aset. Dengan asumsi tingkat bunga yang sebesar 9%, untuk mendiskontokannya pembayaran tunggal senilai 10.000 yang jatuh tempo 4 tahun dari sekarang. Great House mencatat aset ini seharga 7.084 dari perhitungan 10.000 dikali 0,7084. Oke, jadi pembeli membeli pada perhitungan aset pakai nilai kininya, gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke. Sebelumnya tadi ada cash discount, deferred payment contract. Nah, yang selanjutnya ini perolehan aset secara lump sum purchase atau pembelian secara sekaligus. Itu seperti apa sih, Kak? Untuk lump sum purchase merupakan pembelian sekaligus dengan satu harga atau mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Jadi, kita beli satu keperluan, itu satu set gitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi gini contohnya. Misal kita beli perlengkapan kantor satu set seharga 15 juta. Di antaranya ada laptop, mouse, dan headset. Rincian nilai wajar masing-masing aset adalah sebagai berikut. Laptop dengan harga 14 juta, mouse 500.000, headset 1.500.000. Jadi, kita mengalokasikan harga pembelian 15 juta berdasarkan nilai wajarnya dengan cara yang pertama, laptop 14 juta dibagi 16 juta dikali 15 juta sama dengan 13 juta 125.000. Yang kedua, ada mouse dengan cara 500.000 dibagi 16 juta dikali 15 juta sama dengan 468.750.
Dan yang terakhir ada headset, 1.500.000 dibagi 16 juta dikali 15 juta sama dengan 1.406.250. Oke, terus ada apa lagi nih Kak untuk cara perolehan aset itu sendiri? Ada issuance of shares atau penerbitan saham. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Apakah kita beli suatu aset menggunakan saham atau bagaimana? Jadi, perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan saham biasa. Jika perdagangan saham aktif, maksudnya aktif di sini, saham yang menunjukkan pergerakan harga yang cukup besar. Maka harga pasar dari saham yang diterbitkan merupakan estimasi harga mengenai harga perolehan properti. Jika perusahaan tidak dapat menentukan estimasi harga saham biasa yang dipertukarkan berdasarkan harga pasar, maka perusahaan bisa memperkirakan menggunakan nilai properti sebagai dasar pencatatan aset dan penerbitan saham biasa. Lumayan agak sulit dipahami ya Kak. Mungkin bisa dikasih contoh nggak Kak dari issuance of shares tadi? Contohnya ada perusahaan dengan nama Living Company memutuskan untuk membeli tanah yang berdekatan perluasan pengoperasian karpet dan kabinetnya. Sebagai pengganti pembayaran tunai untuk tanah tersebut, perusahaan menerbitkan 5.000 saham biasa kepada Dinland Company dengan nilai nominal $10 yang memiliki harga pasar $12 per saham. Upgrade Living Company mencatat hal berikut dengan jurnal di debit tanah senilai 60.000 dari hasil 5.000 saham dikalikan $12 per saham. Di kredit ada saham biasa senilai 50.000 dan saham premium senilai 10.000. Oke, mungkin aku mau tanya nih, misalkan ada perusahaan sudah tidak memakai barangnya, terus ditukar barangnya, apakah itu termasuk dalam cara perolehan aset? Pertanyaan yang bagus itu disebut exchange of non-monetary asset. Mungkin bisa dijelaskan Kak, apa sih exchange of non-monetary asset itu? Exchange of non-monetary asset, jenis aset ini berdasarkan nilai wajar aset yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima dengan pengakuan keuntungan atau kerugian. Pendapatan lain bahwa perusahaan harus mencatat pertukaran berdasarkan jumlah yang tercatat atau nilai buku dari aset yang diberikan tanpa pengakuan keuntungan atau kerugian. Pada ilustrasi yang ditampilkan, akuntansi untuk keuntungan dan kerugian bergantung pada pertukaran tersebut apakah memiliki substansi komersial. Jika pertukaran memiliki komersial substansi, perusahaan segera mengakui keuntungan dan kerugiannya. Namun, jika pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, sehingga menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Oke, untuk contoh kasusnya itu bagaimana Kak? Ada dua contoh yaitu exchange atau commercial substance dan exchange atau lack of commercial substance. Mungkin bisa diberikan contohnya itu satu-satu gitu Kak, gimana? Untuk exchange atau commercial substance, perusahaan angkutan antar negara menukarkan sejumlah truk bekas ditambah dengan uang tunai dengan truk bekas. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan senilai 42.000 dari perhitungan biaya 64.000 dikurangi akumulasi penyusutan 22.000. Agen pembelian perusahaan yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas tersebut memiliki nilai wajar senilai 49.000. Selain truk, perusahaan harus membayar tunai untuk truk yang baru tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, harus menentukan dulu nilai dari truk yang baru terlebih dahulu. Nilai kini dari truk yang ditukarkan senilai 49.000 dan kas yang dibayarkan senilai 11.000, jadi biaya perolehan dari truk yang baru senilai 60.000. Yang kedua, mencari keuntungan atas pertukaran dari truk ini. Cara mencarinya, nilai kini dari truk bekas yang digunakan senilai 49.000, biaya perolehan dari truk bekas senilai 64.000, dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 22.000, dan dikurangi lagi dengan nilai buku dari truk bekas senilai 42.000, dan keuntungan dari disposal truk bekas senilai 7.000. Dalam hal ini, perusahaan mendapatkan keuntungan senilai 7.000. Dan bagaimana cara perusahaan mencatat transaksi pertukaran tersebut? Untuk cara mencatatnya sebagai berikut. Di debit ada akun truk yang baru senilai 60.000 dan juga akumulasi depresiasi dari truk bekas senilai 22.000, dan di kredit ada truk bekas senilai 64.000, keuntungan dari disposal truk senilai 7.000, dan juga kas senilai 11.000.
Bagaimana kalau kondisinya adalah exchange of non-monetary asset yang mana dalam lex of commercial substance? Dalam kasus ini, perusahaan akan menunda keuntungan sebesar 7.000 dan mengurangi nilai truk yang baru dan menunjukkan dua perhitungan yang berbeda. Dengan cara perhitungan yang pertama, nilai kini dari truk yang baru senilai 60.000 dikurangi keuntungan yang ditangguhkan senilai 7.000 dan nilai basis dari truk yang baru senilai 53.000. Lalu perhitungan yang kedua, nilai buku dari truk lama senilai 42.000 ditambah dengan kas senilai 11.000 dan nilai basis dari truk yang baru senilai 53.000. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut. Di debit ada akun truk yang baru senilai 53.000 dan akumulasi depresiasi truk senilai 22.000 dan di kredit ada akun truk bekas senilai 64.000 dan kas senilai 11.000. Jadi, jika pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, perusahaan mengakui keuntungannya atau tercermin dalam basis truk bekas ketika kemudian perusahaan menjual truk yang baru tersebut, bukan pada saat pertukaran. Kira-kira ada lagi nggak Kak untuk perolehan aset itu sendiri? Ada, yaitu government grants atau hibah pemerintah adalah bantuan diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke sebuah perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan terhadap kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Oke, wah saya baru tahu nih Kak, kalau misalkan pemerintah itu bisa memberikan suatu hibah. Kalau untuk government grant ini sendiri, diberikan pemerintah dengan tujuan apa ya Kak? Jadi, pemerintah memberikan government grants dengan tujuan untuk menunjang atau memfasilitasi beberapa hal seperti penelitian, pengembangan, izin karbon dioksida atau CO2, dan investasi. Oke, kalau misalkan nih Kak, perusahaan memperoleh government grant, biasanya hibah yang diterima itu berupa apa ya Kak? Untuk hibah yang diterima seringkali berupa aset seperti uang tunai, surat berharga, properti, peralatan, atau penggunaan fasilitas yang diberikan sebagai subsidi kepada perusahaan. Oh iya, hibah terdapat dua cara mengakuinya. Yang pertama, ada mencatat hibah sebagai pendapatan hibah tertunda, yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama umur manfaat aset. Yang kedua, mengurangi hibah dari jumlah tercatat dari aset yang diterima dari hibah. Dalam hal ini, hibah diakui dalam pendapatan sebagai pengurangan biaya depresiasi. Oke, mungkin ada contohnya nggak Kak? Maskapai Flyaway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Saat ini, perusahaan hanya memiliki sedikit likuiditas tersisa dan sedang mempertimbangkan kebangkrutan. Kota Plainfield tidak ingin kehilangan layanan maskapai penerbangan dan merasa memiliki tanggung jawab terkait kerugian maskapai. Oleh karena itu, mereka setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 2.500.000 kepada maskapai untuk melunasi hutang-hutangnya agar dapat melanjutkan layanan. Karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang masih harus dibayarkan kepada kreditur atas kerugian masa lalu, Flyaway Airlines harus mencatat pendapatan ini pada periode saat diterima. Untuk mencatat hibah, kas sebesar 2.500.000 pada pendapatan hibah sebesar 2.500.000. Wah, banyak banget ya Kak yang sudah kita pelajari tentang pengadaan dan alih status aset pabrik dan peralatan. Iya Kak, jadi apa sih yang Kakak pahami setelah kita bincang-bincang tadi? Boleh nih, minta tolong dijelaskan. Saya jadi paham tentang perolehan aset melalui berbagai cara. Yang pertama ada cash discount. Jika aset perolehan menggunakan cash discount, maka pengukuran aset menggunakan harga perolehan dikurangi dengan cash discount. Yang kedua ada deferred payment contract. Jika perusahaan membeli aset tetap berdasarkan kontrak jangka panjang, maka perhitungan aset menggunakan nilai kininya. Yang ketiga ada lump sum purchase. Jika menggunakan lump sum purchase, maka perhitungan asetnya menggunakan alokasi total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Yang keempat ada issuance of shares. Jika menggunakan issuance of shares atau dengan menerbitkan saham, maka penilaian menggunakan harga saham apabila sahamnya dijual secara aktif di pasar jika tidak menggunakan nilai asetnya. Yang kelima ada exchange of non-monetary asset. Jika pertukaran memiliki substansi komersial,
perusahaan segera mengakui keuntungan dan kerugiannya. Namun, jika pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, sehingga menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Yang terakhir ada government grants. Jika hibah pemerintah berbentuk transfer aset moneter, maka hibah tersebut adalah hibah pemerintah diukur pada jumlah yang diterima atau dapat diterima. Jika hibah pemerintah ada di bentuk pengalihan aset non-moneter, diukur pada nilai wajar. Wah, betul sekali penjelasan dari Kak Mutia tadi. Iya Kak, terima kasih ya atas penjelasan materi pengadaan dan alih status aset pabrik dan peralatannya. Iya Kak, sama-sama. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Terima kasih ya Kak Ardel sudah bersedia sharing-sharing ilmu bersama kita di sini. Sekian podcast dari AKM kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.